Halo, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perhitungan dalam reaksi kimia. Nah, materi ini itu sebenarnya adalah level up dari materi yang telah kita pelajari di pertemuan lalu, yaitu konsep mol dan terminal mol. Jadi kalau misalnya kalian belum paham tentang konsep mol dan terminal mol, tolong dipahami sebaik-baiknya dulu baru kalian masuk ke dalam materi ini. Gitu ya. Kita mulai langsung ke dalam soal ya, karena nanti ini adalah pengaplikasian dari materi yang kemarin telah kita pelajari. Oke, di sini ada soal sebanyak 5,4 gram logam aluminium direaksikan dengan larutan asam klorida berlebih hingga semua habis bereaksi. Al, reaksinya seperti ini ya, Al solid plus HCl aqueous menjadi AlCl3 aqueous plus H2 gas. Berapa liter gas hidrogen yang dihasilkan diukur pada STP, Standard Temperature and Pressure. Di sini juga sudah diketahui AR-nya Al, Cl, dan H. Siapa tahu nanti kita butuhkan. Oke, jadi kalau kalian ketemu reaksi ya, kalau kalian ketemu soal yang seperti ini, yang pertama kalian lakukan adalah kalian tulis ulang reaksinya, ya, kalian tulis ulang reaksinya. Kemudian kalian setarakan, ya, kalian cek apakah reaksi ini sudah setara atau belum. Al di sini 1, Al di sini 1. Oke, sudah setara. Selanjutnya yang kita setarakan adalah Cl. Ingat ya, H dan O disetarakan terakhir. Oke. Cl di sini 1, Cl di sini 3. Maka yang di sisi sini kita kalikan dengan 3. Nah, sekarang tinggal hanya. Hanya berarti di sini ada 3, di sini ada 2. Bagaimana caranya biar bisa jadi 3 gitu kan ya? Maka yang sisi ini harus kita kalikan dengan 3/2. Oke, kita cek ya. 2 dibagi 2 itu kan 1, 1 dikali 3, 3. Berarti ini pas 3 ya, hanya. Oke, sekarang reaksinya sudah setara. Setelah itu kalian tuliskan yang diketahui ini di bawah senyawanya. Oke, di sini yang diketahui adalah 5,4 gram aluminium. Berarti punyanya Al ya, 5,4 gram. Kemudian ada lagi kah yang diketahui? Oh, belum ada. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa liter gas hidrogen. Berarti yang ditanyakan adalah volumenya. Oke, volumenya gas hidrogen. 5,4 gram ini tuh apa toh? 5,4 gram ini adalah masanya si Al. Oke, kalian diminta untuk mencari volumenya si H2. Nah, terus bagaimana caranya, Bu? Oke, ingat ya kemarin terminal mol bahwa tidak ada rumus yang langsung bisa mengubah massa menjadi volume. Jadi ini Ibu blok jalannya. Terus bagaimana dong, Bu? Kita harus muter dulu. Lewat apa? Lewat mol. Oke, ingat terminal mol. Maka masanya si Al ini harus kita ubah menjadi molnya dulu, molnya Al. Setelah itu, apakah mol Al ini bisa langsung jadi volume H2, Bu? Kan ini kan Al, ini kan H2, senyawanya udah beda gitu. Maka kita cari dulu molnya si H2 ini dengan menggunakan hukum perbandingan mol. Oke, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Nanti Ibu jelaskan. Kemudian setelah itu molnya si H2 ini baru bisa diubah menjadi volume. Oke, ini nanti bisa berubah-ubah loh kuantitasnya di sini atau besarannya. Jadi bisa saja yang diketahui di sini adalah molaritas, kemudian yang dicari adalah massa, bisa juga yang diketahui di sini volume, yang dicari adalah jumlah partikel. Pokoknya tinggal menyesuaikan. Yang pertama kalian harus lakukan adalah diubah ke molnya. Kemudian kalian pakai perbandingan mol, baru diubah ke kuantitas atau besaran selanjutnya. Oke ya, pergunakan rumus terminal mol yang kemarin sudah Ibu berikan.
Oke, kita mulai kerjakan satu-satu dari step-stepnya. Step pertama, kita mau mengubah massa menjadi mol. Oke, maka kita menggunakan rumus N sama dengan massa per AR. Kenapa AR? Karena di sini aluminium itu adalah atom ya, bukan senyawa. Maka di sini adalah AR. Masanya 5,4 gram, kemudian AR-nya di sini diketahui 27. Kita langsung masukkan 5,4 dibagi 27 sama dengan 0,2 mol. Oke, kemudian step kedua kita pakai perbandingan mol untuk mencari mol H2. Oke, intinya seperti ini ya. Kalau ini ya, di sini ada koefisiennya 1 banding 3 banding 1 banding 3 per 2. Kalau molnya AL itu 0,2 mol, ya ini udah diketahui 0,2 mol, koefisiennya 1, maka kalau koefisiennya 3 per 2, berapa jumlah molnya H2, gitu kan. Sebenarnya seperti itu, perbandingan sederhana. Kalian nggak perlu pakai rumus saja, seharusnya sudah tahu, gitu kan. Tapi di sini Ibu berikan rumusnya, siapa tahu nanti kalian bingung, ya toh Bu caranya yang kemarin itu gitu kan. N-nya H2 atau molnya H2 kita bisa cari dengan membandingkan koefisiennya si H2 atau koefisiennya yang ditanyakan ini tadi 3 per 2 dibagi koefisiennya AL atau koefisiennya yang diketahui dikalikan dengan N-nya atau jumlah molnya AL, jumlah mol yang diketahui. Ingat ya, di sini ini ditanyakan koefisien ditanyakan per koefisien diketahui kali jumlah mol diketahui. Oke, ditanya, diketahui, diketahui. Oke, maka kita hitung 3 per 2 dibagi 1 dikali 0,2 sama dengan 0,3 mol. Oke, sekarang sudah ketemu nih yang ini. Sekarang kita tinggal ubah mol H2-nya menjadi volume H2. Pakai step ketiga. Yang ditanyakan adalah pada kondisi STP. Oke, maka rumusnya adalah V sama dengan N kali 22,4 liter per mol. Ini angka 22,4 dapat dari mana, Bu? Dilihat lagi ya rumusnya ya di terminal mol. Volume untuk STP memang rumusnya seperti ini. Ini memang sudah 22,4 memang sudah tetapan gitu. Maka hasilnya 0,3 mol kali 22,4 liter per mol sama dengan 6,72 liter. Oke, sampai di sini selesai ya. Ingat stepnya apapun yang diketahui di sini kalian harus ubah ke mol dulu. Setelah itu kalian pakai perbandingan mol kepada yang nanti ditanyakan bisa HCl, bisa AlCl3, bisa H2 ya. Setelah ketemu mol ya baru kalian ubah ke besaran yang diinginkan. Oke. Setelah itu kita akan level up lagi belajar tentang pereaksi pembatas. Jadi pereaksi pembatas itu apa? Pereaksi pembatas itu adalah pereaksi yang membatasi hasil reaksi, gitu. Ya, contohnya seperti ini. Misal ada dua buah reaktan. Ingat ya, reaktan itu pereaksi atau yang ada di sisi kiri panah pada saat reaksi. Misal ada dua reaktan A dan reaktan B. Ya, reaktan A itu akan dikatakan sebagai pereaksi pembatas jika ketika terjadi reaksi dan reaktan A habis, ya, kalau udah ada reaksi dan reaktannya A yang habis, reaktannya B juga ikut habis atau bersisa. Dia tidak boleh kurang. Itulah yang disebut sebagai pereaksi pembatas. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut di soal ya, pasti kalian bisa lebih paham. Ini soalnya ya, sebanyak 100 ml larutan Ki 1 molar bereaksi dengan 75 ml larutan PbNO32 1 molar. Ini reaksinya Ki plus PbNO3 2 kali menjadi PbI2 plus KNO3. Kalian diminta untuk menghitung massa endapan PbI2 yang dihasilkan. Di sini juga sudah ada AR-nya Pb dan I, kalau misalnya nanti dibutuhkan. Oke, kalau dapat
soal seperti ini, sama seperti tadi yang kalian tuliskan adalah reaksinya. Setelah itu kita akan setarakan ya. Kita start dari K di sini 1, K di sini 1. Oke. I di sini 1, I di sini 2. Maka yang di sebelah sini kita kalikan 2. Kemudian PB di sini 1, PB di sini 1. N-nya di sini ada 1 dikali 2, berarti 2 ya. N-nya di sini 2, N-nya di sini ada 1. Berarti di sini kita kalikan dengan 2. Kemudian O-nya di sini 3 kali 2, 6. Kemudian di sini O-nya 3 kali 2, 6. Berarti reaksi ini sudah setara. Setelah itu kita tuliskan yang diketahui di bawah senyawanya. Oke, di sini KI yang diketahui 100 mili dan 1 molar. Kita tuliskan dulu. PbNO3 2 kali yang diketahui 75 mili 1 molar. Oke, tulis di sini. Setelah itu yang ditanyakan adalah masanya si PbI2. Oke, masanya berapa gitu kan? Oke, kita analisis dulu. 100 mililiter itu berarti dia yang diketahui adalah volume. Kemudian 1 molar. 1 molar itu berarti yang diketahui adalah molaritas. Oke, jadi di sini yang diketahui adalah V dan M-nya si KI. Kemudian ini juga sama. Yang diketahui adalah V dan M-nya si PbNO3 2 kali. Yang ditanya adalah masanya si PbI2. Kalau di soal sebelumnya, kita bisa langsung mengubah gini ya. V dan M ini kita ubah menjadi mol. Kemudian kita pakai perbandingan mol untuk mencari molnya si PbI2. Kemudian kita cari masanya si PbI2. Gitu kan ya. Tapi karena ini yang diketahui ada 2, maka tidak seperti itu caranya. Ada ada step tertentu yang harus kita lalui, yaitu menentukan siapa di antara kedua reaktan ini yang akan digunakan sebagai pereaksi pembatas atau patokannya siapa nanti untuk mencari si massa PbI2 gitu. Oke ya, kita mulai. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita ubah yang diketahui ini menjadi mol. V dan M-nya si KI kita ubah menjadi molnya KI. V dan M-nya PbNO3 2 kali kita ubah menjadi molnya PbNO3 2 kali. Maka rumusnya adalah jumlah mol KI bisa kita cari dengan cara, ingat, di materi terminal mol sebelumnya. Untuk mencari jumlah mol diketahui molaritas dan volume, kita bisa pakai cara N sama dengan M kali V. Oke, dicek lagi ya. N sama dengan M kali V. M-nya harus diubah ke liter. Berarti 100 mili itu menjadi 0,1 liter. Kemudian dikalikan dengan 1 molar. Sama dengan 0,1 mol. Oke, kemudian jumlah molnya PbNO3 2 kali sama. Kita pakai rumus N sama dengan M kali V. M-nya molaritas, V-nya volume. Sorry, ini Ibu kebalik ya. Yang di sini harusnya V kali M karena ini di sini liter gitu ya, harusnya V. Kemudian ini juga harusnya V kali M. Nanti tolong diubah ya kalau misalnya kalian nyatat. Jadi di sini V-nya 0,075 liter, dari sini 75 mili Ibu ubah menjadi liter gitu ya, 0,075. Kemudian dikalikan 1 molar sama dengan 0,075 mol. Oke. Nah, berarti jumlah molnya KI itu 0,1 mol. Ingat ya, di sini nanti KI-nya 0,1 mol, PbNO3-nya 0,075 mol. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini tadi reaksinya, Ibu catat yang diketahui ke bawahnya. KI-nya 0,1 mol, PbNO3 2 kalinya 0,075 mol. Kalau kita tadi ingat tentang definisi dari reaksi pembatas, itu kan adalah reaksi yang ketika dia habis, temannya juga harus habis
atau sisa gitu kan ya. Maka kalau kita lihat di sini sebetulnya yang paling kecil ya itu adalah si PbNO3 dua kali kan. Kalau kita mikir seperti itu berarti kita langsung ketemu nih reaksi pembatasnya 0,075 mol, tapi tidak seperti itu. Oke. Jadi yang dicari tetap masanya si PbI2 ya, sama seperti tadi ya. Nah, siapakah reaksi pembatas yang akan digunakan sebagai patokan? Apakah Ki? Apakah PbNO3 dua kali? Gitu kan, karena yang diketahui 2. Maka, untuk mencari reaksi pembatas ya, jumlah mol dibagi dengan koefisiennya. Reaktan yang hasil baginya lebih kecil adalah reaksi pembatas. Oke, maka yang kita lakukan adalah kita bagi ini yang diketahui ini dengan koefisiennya ya. 0,1 berarti dibagi dengan 2. Ini ya koefisiennya 2. Kemudian ini si 0,075 mol ini kita bagi dengan 1 karena koefisiennya 1. Oke, setelah itu kita hitung 0,075 dibagi 1 itu 0,075, 0,1 dibagi 2, 0,05. Terus kita lihat siapa yang lebih kecil nih, 0,05 sama 0,075, ternyata yang lebih kecil adalah si Ki. Maka reaksi pembatasnya adalah Ki. Ingat ya, reaksi pembatasnya Ki, 0,05 mol. Oke, maka Ibu tuliskan lagi di ini berarti nanti setelah kita tahu reaksi pembatasnya, nanti tugas kita selanjutnya masih mengubah ke mol PbI2, kemudian setelah itu kita ubah menjadi masanya si PbI2 gitu. Oke, setelah itu Ibu tuliskan lagi ya, kita ke slide yang baru. Nih, reaksinya masih seperti ini. Tadi yang diketahui ya, yang di awal, Ki-nya itu 0,1 mol. Kita bukan pakai yang 0,05, bukan dari hasil pembagiannya tadi, tapi yang awalnya kita dapatkan 0,1 mol ya, mula-mulanya. Sorry, ini nanti untuk mencari molnya si PbI2 kita harus menuliskan 3 kondisi, mula-mula atau kondisi sebelum reaksi, kemudian kondisi pada saat reaksi, dan sisa yaitu kondisi pada akhir reaksi gitu. Mula-mulanya tadi ada 0,1 mol Ki yang tadi kita hitung ya jumlah molnya. PbNO3 dua kalinya ada 0,075 mol. Kenapa di sini Ibu kasih kotak? Ingat bahwa hasil analisis kita tadi bahwa Ki ini adalah si reaksi pembatas, gitu kan? Oke, kemudian sekarang kita akan mencari berapa jumlah dari masing-masing zat yang mengalami reaksi, gitu kan? Karena Ki sebagai reaksi pembatas atau sebagai patokan, Ibu turunkan dia langsung ke sini. Berarti 0,1 mol ini akan bereaksi seluruhnya. 0,1 mol. Karena dia harus habis, temennya boleh habis atau sisa. Gitu. Maka si PbNO3 ini yang akan bereaksi itu adalah senilai koefisiennya ya. Kita akan pakai perbandingan koefisien. Kalau di sini 2 itu 0,1 mol, maka kalau di sini 1, maka berapa di sini yang akan bereaksi? Yang akan bereaksi adalah 1/2 ya. 1 itu dari sini koefisiennya, 2 dari sini dikalikan 0,1 mol yang diketahui tadi. Oke. Kemudian PbI2 berapa yang akan bereaksi? Sama seperti tadi caranya. PbI2 itu kan koefisiennya 1, Ki-nya 2, berarti 1/2 kali 0,1 juga. KNO3 berapa yang akan bereaksi? Karena di sini koefisiennya 2, maka 2/2 kali 0,1 mol. Oke, inilah nanti zat yang akan bereaksi itu senilai ini. Maka kita hitung dulu 0,1 mol tetap 0,1 mol ya. Setengah dari 0,1 itu 0,05. Kemudian setengah dari 0,1 0,05. Di sini 2/2 kali 0,1 berarti tetap 0,1. Oke, ya ini untuk perhitungannya Ibu hilangkan dulu biar nanti kalian tidak bingung pada saat menghitung. Oke.
Nah, setelah diketahui kondisi mula-mula sebelum reaksi, kemudian kondisi pada saat bereaksi, maka kita bisa menghitung sisanya atau kondisi setelah reaksi dengan cara yang sebelah kiri ini reaktannya kita kurangi, yang di sebelah kanan produknya ini kita tambah. Kenapa Bu bisa dikurangi dan ditambah? Kita logika ya. Jadi kalau reaktan itu atau bahan itu kan semakin lama semakin berkurang. Hasilnya semakin lama semakin bertambah. Oke, maka kita kurangi 0,1 mol dikurangi 0,1 mol berarti di sini habis. Oke, kemudian PbNO3-nya 0,075 dikurangi 0,05 masih 0,025. Kemudian PbI2-nya asalnya 0. Di kondisi awal reaksi dia belum terbentuk kan, 0. Kemudian ditambah 0,05 menjadi 0,05. Kemudian KNO3-nya dari 0 ditambah 0,1 menjadi 0,1 mol. Kemudian berapa massa endapan PbI2 yang dihasilkan gitu kan. Ini step terakhir kita karena kita sudah ketemu molnya si PbI2 itu 0,05 mol. Kemudian kita akan ubah si 0,05 mol ini menjadi massanya PbI2. Oke, kita pakai cara jumlah mol PbI2 bisa dicari dengan massa, ini berarti massanya PbI2 ya. Massa PbI2 sama dengan N kali Mr. Oke, N kali Mr. N-nya itu 0,05 mol. Oke, kita masukkan di sini. MR-nya, Bu, ini dapat 461 dari mana? Kita hitung ya MR-nya PbI2. AR-nya Pb itu 207, berarti 207 ditambah 2 kali AR-nya AI, 2 kali 127, itu sama dengan 461. Sehingga kita bisa kalikan 0,05 dikali 461 sama dengan 23,05 gram. Ini adalah massa endapan PbI2 yang dihasilkan. Gitu. Oke ya, jadi tadi step-stepnya kalian Ibu review dulu. Jadi di sini yang diketahui ada KI dan PbNO3, ada volume dan molaritasnya. Kalian ubah dulu menjadi molnya masing-masing, ya kan? Setelah kalian ubah menjadi molnya, ini nanti stepnya sama ya untuk semua yang diketahui di sini, bisa massa, bisa volume, bisa apapun. Kalian ubah dulu menjadi molnya. Setelah itu, kalian bagi dengan koefisiennya. Siapa yang lebih kecil? Kalau yang lebih kecil, dialah bereaksi pembatas. Oke. Setelah itu, kalian buat seperti ini, mula-mula reaksi sisa. Ya, ditulis di mula-mulanya. Kemudian yang bereaksi ini tadi jangan lupa pakai perbandingan koefisien, kemudian sisanya berapa. Nah, nanti yang ditanyakan ini misalnya yang si PbI2 ya, molnya kita ubah menjadi besaran yang diinginkan. Gitu ya, jangan bingung. Tadi untuk contoh yang pertama kita pakai jika yang diketahui hanya satu, yang ditanyakan satu. Kalau yang contoh yang kedua ini kita pakai jika yang diketahui ada dua, yang ditanyakan satu. Berarti kita perlu cari siapa yang dijadikan sebagai patokan atau bereaksi pembatas. Oke, terima kasih. Nanti kita akan mengerjakan soal latihan biar kita bisa semakin paham. Terima kasih.